along with a captured helicopter. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, berita mantap kali ini datang dari negaranya Ike Jepang dan juga lagi-lagi Afghanistan nih bos. Yang pertama, mulai dari kantor kedubes Indonesia di Afghanistan yang ternyata waktu itu dijaga oleh milisi Taliban. Yang kedua, dari kapal induk Jepang yang kini sudah selesai dimodifikasi dan dalam waktu dekat ini akan diisi oleh armada jet tempur siluman Amerika bos. Dan yang ketiga datang dari Perdana Menteri Jepang yang tiba-tiba dikabarkan ingin mundur dari jabatannya. Wah, mengapa kok tiba-tiba mau mundur aja nih? Ada apa? Dan kalau beneran mundur, siapakah calon penggantinya nanti? Nah, bagaimana beritanya? Penasaran? Cus, tanpa basa-basi, mari kita bahas beritanya satu per satu bosku. 自民党総裁選挙には出馬をしない、こうしたことを申し上げました。 Oke, yang pertama dikutip dari beberapa sumber berita berikut. Salah satunya Anadolu Agensi Indonesia dan Republika.co.id mewartakan bahwa ternyata Taliban memegang peranan penting saat proses evakuasi warga negara Indonesia dari kota Kabul, Afghanistan, yang pada waktu itu telah admin bahas di video sebelumnya bos. Hal ini pun diketahui langsung dari pernyataan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI, Bapak Abdul Qadir Jailani pada hari Jumat 3 September 2021 kemarin bos. Pada waktu itu, beliau pun mengaku sempat meminta jaminan keamanan bagi misi diplomatik Indonesia di Afghanistan saat berkomunikasi dengan pihak Taliban pada tanggal 13 Agustus atau sebelum proses evakuasi para WNI dilakukan. Dan menurut beliau, Pak Abdul, Taliban pun ternyata menanggapi positif permintaan dari Indonesia ini bos. Beliau mengatakan bahwa KBRI kita atau Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia dijaga dengan baik oleh Taliban. Dan itu juga terjadi selama proses evakuasi berlangsung. Taliban membantu kami dan juga memberikan pengawalan terhadap WNI dari gedung KBRI menuju bandara di kota Kabul. Dan akhirnya proses evakuasi pun berjalan dengan sukses. Abdul Qadir Jailani pun mengatakan masalah utama dengan Taliban adalah kepercayaan dan ia menegaskan Indonesia mengharapkan Taliban memenuhi semua komitmennya. Ada defisit kepercayaan karena sejarah, suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Oleh karenanya kami meminta mereka untuk melaksanakan komitmen mereka bos. Kami mengharapkan Taliban memenuhi semua komitmennya, ujar Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Indonesia yaitu Bapak Abdul Qadir Jailani. Nah, mantap jos nih bos. Ternyata walaupun kelompok milisi ini terdengar ganas, sampai-sampai tentara Afghanistan pun pontang-panting dibuatnya, namun ternyata mereka juga berperan penting dalam evakuasi para WNI di Afghanistan. Warga negara Indonesia dari Afghanistan telah berhasil kita evakuasi dan baru saja tiba dengan selamat di Jakarta. Nah, oke lanjut kita masuk ke negara Ike Jepang. Berita mantap kali ini berasal dari kapal induk Jepang yang benar-benar akan bangkit dengan kekuatan tempur baru pada bulan depan bos, November 2021. Dikutip dari Indo Militer, sebuah kapal serbu amfibi yang beberapa waktu lalu telah selesai dimodifikasi menjadi kapal induk, bulan depan akan diisi penuh dengan kekuatan jet tempur siluman dari Amerika Serikat, yaitu F-35B Lightning II, varian F-35 yang dapat lepas landas dan mendarat dengan cara vertikal bos, atau bahasa kerennya STOVL, singkatan dari Short Take-Off and Vertical Landing. Kapal induk terbaru Jepang ini adalah JS Izumo. Bahkan tak cuma jet tempur saja bos. Amerika pun juga akan menempatkan para pasukannya dari Korps Marinir Amerika Serikat atau USMC di kapal induk Jepang itu. Dan lebih jauh dikatakan, penempatan itu pun berkaitan dengan persiapan dan adaptasi Angkatan Laut Jepang yang akan mulai mengoperasikan F-35B-nya pada tahun 2023 mendatang, di mana Jepang telah memesan sebanyak 42 unit jet tempur siluman
F-35B. Bukan kaleng-kaleng bos, 42 unit. Selain itu, penempatan pasukan Amerika dan F-35B ini pun tentunya untuk memperkuat efek deteren kekuatan Jepang dalam menghadapi provokasi dan intensitas kekuatan armada China yang kini semakin agresif. Nah, rencananya penempatan F-35B USMC ini pun akan dimulai pada bulan November mendatang bos, bulan depan. Karena modifikasi pada kapal induk JS Izumo sendiri telah rampung pada bulan Juli lalu. Oke, sedikit tambahan informasi, modifikasi yang dilakukan pada kapal induk Jepang JS Izumo ini adalah bentuk haluan Izumo bos, yang diubah dari desain trapesium menjadi bentuk persegi panjang guna memudahkan pengoperasian F-35B. Kemudian pada dek ditambahkan pelapis tahan panas yang tentunya untuk pendaratan F-35B secara vertikal. Dan kemudian juga ada perubahan pada kompartemen dan interior kapal yang berbobot 24.000 ton ini. Mantap, mantap jos. Kini kapal induk Jepang telah siap untuk menggeber muka China Tiongkok di Laut Cina Selatan. Nah, oke, lanjut berita panas selanjutnya. Kali ini ternyata Perdana Menteri Jepang yang baru menjabat kemarin, yaitu Yoshihide Suga, dikabarkan mendadak ingin mundur dari jabatannya bos. Jabatannya yaitu posisi Perdana Menteri, salah satu pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara Jepang. Wah, ada apa nih? Kok tiba-tiba mundur aja? Apa kewalahan ngadapin Pak Xi Jinping? Oke, dikutip dari beberapa sumber berita berikut, salah satunya Shindo News, mewartakan bahwa Perdana Menteri atau PM Jepang yang baru menjabat tahun lalu menggantikan Pak Shinzo Abe, yaitu Yoshihide Suga, mendadak ingin mengundurkan diri dengan mengatakan tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal atau LDP bulan ini. Sehingga keputusannya itu pun secara efektif mengakhiri masa jabatannya bos, yang baru seumur panen jagung, baru 1 tahun. Beliau mengatakan pada konferensi pers di Tokyo pada hari Jumat kemarin bahwa dia tidak akan mencalonkan diri sebagai pemimpin LDP yang berkuasa akhir bulan ini. Siapapun yang menjadi pemimpin LDP berikutnya hampir dipastikan menjadi PM Jepang berkat dominasi partai di parlemen. Suga pun menyatakan bahwa sejak saya menjadi Perdana Menteri setahun yang lalu, menangani virus corona telah menjadi pusat upaya saya. Berurusan dengan virus saat berkampanye untuk pemilihan akan membutuhkan energi yang sangat besar bos. Saya menyadari bahwa saya tidak dapat melakukan keduanya dan saya harus memilih salah satu. Wow. Bayangkan nih bos, PM Jepang aja udah pening ngurusin virus ya kan? Padahal negaranya negara yang maju banget. Nah, kalau gitu lantas siapakah calon penggantinya nanti? Oke, masih dari sumber berita yang sama, ternyata ada beberapa calon kandidat penggantinya bos, yaitu ada dari mantan Menteri Pertahanan Taro Kono yang mengelola peluncuran vaksin Jepang. Kemudian ada kepala kebijakan LDP, yaitu Hakubunshi Momura, sang politisi sayap kanan. Ketiga, ada mantan Menteri Pertahanan yang cukup populer di Jepang, yaitu Shigeru Ishiba. Dan yang keempat yang agak mantap nih bos, ada Fumio Kishida, seorang politisi yang telah berjanji untuk menghabiskan banyak uang jika dia menang. Nah, menurut kalian siapakah yang akan menang? Atau ada dari kalian nih bos, mau calon jadi PM Jepang? Lumayan ya kan, industri perfilmannya kan mantap juga tuh. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian cocot bacot di kolom komentar bos. Akhir kata seperti biasa admin ucapkan, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines.